Saya sebenarnya udah lama pengen begini, menyarankan kepada Pemkot itu untuk diadakan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja khususnya pariwisata, hotel dan terutama restoran. Jadi maksud saya begini, kita kalau bersaing untuk jadi tempat tujuan dengan wilayah-wilayah lain mungkin agak berat, tapi coba Ya. kita bersaing dalam hal pelayanan gitu. Ya. Jadi masuk ke kota Tegal itu, begitu masuk dari timur maupun barat, masuk mampir di restoran manapun, Ya. para pengunjung akan dilayani pelayanan yang berbintang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Hari Jadi Kota Tegal yang ke-441. Nah, terutama diskusinya menyangkut masalah potensi ekonomi Kota Tegal. Saya sudah bersama dengan seorang profesional, Pak Saunan Rasid, manajer Hotel Pesona Tegal. Dan Semarang. Oh, dan Semarang juga. J. Oh, nggih. Yang Semarang dan Tegal. Semarang di mana? Di Jalan Depok, Mas. Oh, ya, tahu saya. Ya, Oke. ya. Baik, Pak Saunan Rasid. Kita akan bicara khusus mengenai wisata atau potensi wisata di Kota Tegal, karena Tegal menyatakan diri sebagai kota jasa dan perdagangan. Nah, sekarang situasinya seperti apa? Situasi Tegal khususnya industri pariwisata ya, lebih khusus lagi dunia perhotelan. Ya. Dibanding tahun lalu tentunya kita jauh lebih baik, Mas Bambang. Ya. Jadi kalau kita flashback sebentar ke tahun lalu, di bulan yang kurang lebih bulan yang sama, triwulan pertama gitu, memang dihantam oleh pandemi kan, Mas ya. Jadi mulai April, Mei, Juni itu memang saya kira ini kenyataan di semua lah ya, bukan hanya di regional Tegal tapi juga semua. Jadi perjalanan sampai sekarang mulai Juli sampai Desember 2020 sampailah ke sekarang ini relatif ada peningkatan yang cukup signifikan, Mas. Kalau dilihat dari okupansinya sudah bisa mencapai berapa persen sekarang? Ya, okupansi kalau Kota Tegal, istilahnya citywide okupansi itu tingkat hunian untuk Kota Tegal sendiri, biasanya sebelum pandemi itu kurang lebih hampir antara 55-60% rata-rata terisi di kondisi normal. Nah, kemudian kemarin itu menjadi bahkan pernah dalam satu bulan itu, saya lupa bulan apa, ketika pandemi itu hanya 1 digit. Tapi sekarang sudah kembali normal ke angka 35% kurang lebih, Mas. Rata-rata Kota Tegal itu untuk tingkat hunian kurang lebih 35% sekarang ini. Jadi memang cukup lumayan peningkatannya. Ya. Kalau khusus Pesona? Khusus Pesona ya kurang lebih lah, Mas. Kurang lebih segitu, Mas. Saya pernah mendengar ya, itu nanti mau dicek benar apa enggak. Teman-teman di Semarang katanya sudah sampai 60-70%, benar nggak? Semarang saya kira ya bisa lah, tapi belum nyampe segitu, Mas. Ya masih 50 lebih lah, belum nyampe 60%. Artinya sudah lebih baik ya dari rata-rata. Sudah. Ya. Sebenarnya kalau orang ke Tegal itu sekarang ini ya, itu
Apa motivasinya? Kalau dari data kami, memang sekarang ini trennya adalah lebih ke bisnis Ya. daripada wisata. Jadi untuk market segmen kita itu memang sekarang didominasi oleh OTA, Mas. OTA Hmm. itu online travel agent. Jadi Hmm. rata-rata para pebisnis sekarang itu kan booking hotel lewat OTA gitu. Jadi memang di data kami dan saya kira semua hotel lah ya untuk Kota Tegal itu lebih didominasi oleh pebisnis, Mas. Kalau bisnis itu mereka apa? Perikanan, apa apa itu yang sarung itu, yang sarung potensi di Tegal itu, apa Saya lagi? kira, saya kira lumayan variatif ya. Menarik. Sarung ya ada, kemudian juga ada yang bisnisnya di daerah sekitar di kabupaten tetangga gitu, tapi Oh, nginapnya di Tegal seperti itu, Mas. Juga macam-macam, Mas, ada industri mebel itu kan. Kemudian logam, yang saya ingat itu ya mebel, logam itu, dan juga ditunjang oleh itu tadi yang wilayah sekitar itu, bisnis di sekitar Kota Tegal gitu. Pak Saunan, di dalam situasi pasar yang tidak begitu bagus seperti itu, apakah kalangan perhotelan itu apa menambah fasilitas, memberi diskon, atau promosi ditambah apa yang dilakukan? Kita cenderung untuk tidak terpengaruh dengan harga, Mas. Ya, Jadi saya dan teman-teman itu kita sepakat bahwa kalau memang demand-nya memang tidak ada karena pandemi, ya kita mau diskon berapapun ya memang nggak ada yang mencari kamar ya percuma. Jadi kita untuk harga untuk Kota Tegal kita masih relatif oke, Mas, bahkan dibanding Semarang ya. gitu. Jadi kalau bisa saya kasih angkanya untuk Kota Tegal itu rata-rata harga kamar masih di kepala tiga maksudnya 300.000 Gratis. sekian. Nah itu kalau Mas Bambang nginep di hotel kan dapat makan pagi, Ya. kemudian Mas Bambang bayar tax, kemudian bayar uang pelayanan. Nah yang kami maksud 300 lebih rata-rata harga kamar itu sudah bersih dari itu. Jadi Hmm. Mas Bambang bayar misalnya 450.000, kurang lebih segitu kalau di Kota Tegal. Ya. Ya. 450.000 nanti setelah dibersihkan itu tadi menjadi kurang lebih 300.000. Jadi relatif untuk Kota Tegal ini malah banyak orang yang bilang ya kurang lebih sama Jakarta. Jadi Tegal ya yang baru masuk Tegal pun nginap di hotel bintang 3 kadang-kadang agak kaget loh kok harganya mahal, ya memang segini gitu. Hmm. Jadi kita nggak mau jor-joran soal harga. Pak Saunan, ini kan ada tanda-tanda ya, ya ini karena kabar kabar menyenangkan maka orang banyak berharap bahwa pandemi ini mungkin makin landai ya, makin makin berkurang kelihatannya, dan Ya. orang banyak yang sudah nggak sabar karena terlalu lama untuk tidak pergi-pergi itu. Kira-kira perkiraan teman-teman bisnis di perhotelan kapan ini akan mulai ya agak mendekati normal gitulah kira-kira. Ya, kalau lihat tren kan ya, kita sangat sangat optimis ya, sangat optimis. Jadi sampai sekarang pun mulai akhir-akhir tahun lalu sampai saat ini pun ya alhamdulillah kita memang istilahnya masih bisa kata orang pasaran, orang warung kopi itu masih bisa makan lah, Ya, Mas, gitu masih bisa bayar gaji, ya. masih bisa bayar listrik dan seterusnya. Tapi ke depan kita optimis, Mas, bisa lebih baik dan bahkan bisa mencapai kondisi normal seperti kemarin-kemarin. Karena melihat dari selain tren juga kebijakan-kebijakan kan sekarang. Saya nggak tahu apa sekarang ini kan udah kita lihat kalau jenengan ke jalan kemana, ke pasar, ke mall, kemana itu saya lihat ke orang apakah
tidak peduli apa gimana, tapi kok rame gitu, Ya, rame, dan mereka belanja gitu. orang makin percaya diri, apalagi sudah vaksin dan sebagainya. Vaksin, ya. Ya, mudah-mudahan begitu, Mas. Saya kira Tegal juga luar biasa Ya, potensinya, ya, sangat luar biasa. ya, Orang misalnya cari pantai, Mas. ya, Kalau di sekitaran situ nyari pantai nggak ada lagi selain Tegal kan. ya, Tegal punya potensi itu asal digarap ya. dengan serius. Tegal kan menyatakan diri sebagai kota bahari. Nah, itu destinasi wisatanya yang mencerminkan kebaharian itu apa? Selain PAI itu. Iya, Mas sudah motong duluan selain Pak I. Padahal andalan Tegal itu ya Pak I itu. Jadi Eh, mungkin gini Mas, kan ya, ada sejarah nih, ya, ada historical gitu kan, bahwa cikal bakal marinir itu dari kota Tegal ya. Tolong betul. dikoreksi kalau saya salah. Ya, Saya betul, kira betul. itu kan sesuatu Mas, Ya, sejarah dan ya, harusnya bisa ya, digarap itu ya, bisa ya. digarisbawahi, Nah, bisa kita launching, bisa di benar-benar jadi apa namanya, ya, jadi brand tersendiri kan untuk ya, kota Tegal. Tegal di mana sih? Oh itu loh yang ya. marinir itu. Jadi tahun 78 Pak Saunan di mana? Saya di Pontianak itu Tidak masih ada. Ya, sekolah. saya tahun 77 itu sudah menulis sejarah BKR Laut Tegal dan itu dilombakan Dispen TNI Angkatan Laut, saya nomor 1 itu dari Tegal. Wah luar biasa. Nah Jadi itu kan bisa dianu lagi Mas, bisa di. tapi sumbernya udah nggak ada semua sekarang. Jadi tokoh-tokoh Angkatan Laut yang tua itu. Ya. Jadi memang menarik, mungkin ada museum, mungkin ada apa di situ. Jadi museum Sekarang kan Angkatan Laut. Ya. sekarang kan memang sudah ada Mas, Ya. ininya apa namanya ya, jenengan tahu lah itu kan ada kapal apa, ada replika Replika. kapal. Ya. Ini kan ada kebijakan ya yang mungkin agak tidak begitu menggembirakan untuk kalangan perhotelan. Ini mudik tidak boleh katanya. Itu kira-kira dampaknya seperti apa? Iya, ya ini kami ya prihatin juga Ya. karena jujur untuk kota Tegal khususnya, Ya. kan salah satu season yang biasanya kita panen kan gitu Mas. Biasanya Ya. panen kan pada saat mendekati dan setelah Lebaran Ya. kan begitu. Nah kalau mudik dilarang ini kan Ya. agak repot juga kita, ya paling tidak berkurang lah ya, Ya. pendapatan berkurang, mungkin benefit untuk karyawan seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan Ya. ya nakalnya ini, pikiran nakalnya mudah-mudahan seperti dulu-dulu gitu, Ya. penduduknya masyarakat pemudik ini ada yang nakal-nakal gitu kan, dilarang mudik tapi Ya. Enggak, kan ini menurut saya bisa diantisipasi. Kan orang Indonesia ya, apalagi orang Jawa ini kan kreatif. Kan yang dilarang itu tanggal tertentu itu, sekitar itu. Nah, mereka harusnya membuat, ya kalau di tradisi di tempat lain, saya nggak tahu di Tegal, itu ada kupatan itu, seminggu setelah Lebaran itu kan. Nah, membuat kegiatan-kegiatan di situ, jadi sudah nggak kena larangan lagi. Atau sebelumnya gitu. Ya, betul. Atau sebelum itu. Ini bulan-bulan nyadran ini pasti akan rame ini. Jadi ya, jadi memang harus pinter-pinter membuat programnya. Nah, setelah ada jalan tol itu apa dampak untuk wisata perhotelan di Kota Tegal, Pak Sono? Kalau kita bicara perhotelan tingkat hunian sih sebenarnya nggak terlalu berdampak signifikan ya. Dulu seingat kami ketika mulai tol beroperasi itu ya ada penurunan tapi nggak nyampe 10%-an lah. Ya. Gitu. Nah, itu membuktikan mungkin ya Tegal bukan hanya kota transit. Kalau dulu kan kita meyakini Tegal kota transit, bahwa Tegal itu karena letak geografisnya di tengah-tengah, menjadi titik capeknya para pejalan ini Pantura, sehingga
istirahatnya di Kota Tegal. Tapi ternyata dengan adanya tol juga ya alhamdulillah nggak terlalu signifikan lah pengaruhnya ke bisnis Ya. perhotelan dan wisata mungkin ya. Jadi berarti banyak orang yang datang lewat kereta api. Kereta banyak, kemudian kebanyakan juga ini mobil-mobil ini kendaraan-kendaraan pribadi, Mas. Nah, di Tegal itu kan juga banyak daya tarik ya. Jadi terutama kuliner itu kan kuat sekali daya tariknya di Oh Tegal. iya, Ya, orang mungkin hanya berhenti di situ karena pengen sate gitu misalnya. oh banyak banyak sekali, Mas. Ya, Gara-gara sate, ya, orang teman saya tuh Jogja, Jakarta, ngalai keluar Tegal nyate tok, terus keluar lagi langsung jalan lagi gitu. ya. Malah ada yang lebih gila, Mas. Jogja, Tegal, nyate, terus pulang lagi. Sate Tegal emang paling enak sedunia, Mas. Iya. Jadi kalau itu yang mana Pak? Rata gitu atau ada pilihan tertentu gitu untuk sate itu? Sate, Ya, boleh saya sebut nggak? boleh nggak apa-apa. Ya, ada yang legend banyak juga seperti Amarasa, Jalan Gajah Mada, Wendy's, kemudian ada Batibul, ya. Ya. Terus ada juga itu Dapur Alba itu ada di Jalan Gajah Mada juga. Itu yang paling banyak disebut. Selain kuliner, apa lagi Pak? Kalau Sorry Mas, wisata belanja, tirus juga ya, sate tirus. Nanti saya dimarahin lagi kalau nggak oh nyebut iya, tirus. Tirus kan pusatnya ya sate juga. Gimana Mas? betul. Selain kuliner, kalau belanja, bagaimana wisata belanja di Kota Tegal? Wisata belanja karena Tegal ini kan seperti kita tahu selain posisinya juga memang strategis, kemudian daerah sekitar kan belum ada tempat belanja yang cukup representatif kan. Nah, seperti kita tahu Tegal ini kan ada beberapa mall Ya. yang lumayan bagus ya kan. Ada mall-mall ini kan yang orang selain wisata belanja ya untuk sightseeing, untuk sekedar jalan-jalan kan ada banyak pilihan di Kota Tegal. Jadi seperti orang Kabupaten Tegal, Slawi, Brebes dan sekitarnya Pemalang ya belum ada kan yang sebesar Tegal gitu mall-mallnya. Sehingga jadi daerah tujuan untuk belanja gitu Jadi Mas. kalau zaman dulu kan orang-orang Tegal dan sekitarnya itu kalau belanja ke Cirebon, sekarang sudah tidak lagi ya. Ya mungkin masih ada, tapi kan udah pilihan sudah ada di depan mata di Tegal. Jadi saya kira lebih banyak ke Tegal gitu untuk orang Tegal. Ya, Harusnya seperti itulah. ya. Pak Saunan, Siap. mumpung ini hari jadi Kota Tegal gitu ya, sebagai pendukung kalangan bisnis gitu, apa harapannya kepada pemerintah supaya fasilitas wisata atau kunjungan ke Tegal ini meningkat? Saya sebenarnya udah lama pengen begini menyarankan kepada Pemkot itu untuk diadakan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja khususnya pariwisata, hotel dan terutama restoran. Jadi maksud saya begini, kita kalau bersaing untuk jadi tempat tujuan dengan wilayah-wilayah lain mungkin agak berat, tapi coba kita bersaing dalam hal pelayanan gitu. Ya. Jadi masuk ke Kota Tegal itu, begitu masuk dari timur maupun barat, masuk mampir di restoran manapun, para pengunjung akan dilayani pelayanan yang berbintang 5, seperti itu. Jadi buatlah pelatihan-pelatihan untuk karyawan, terutama pelayanan Mas, karena ya, Mas Bambang pasti inilah kan, kalau mampir kemana-kemana kan nomor satu pelayanan. Kebersihan, pelayanan, keamanan. Dan yang paling dominan itu ketika kita pertama kali ketemu, pertama kali masuk restoran, pertama kali masuk hotel kan yang dinilai pengunjung kan pelayanannya, keramah tamahannya dan seterusnya. Jadi sekarang sih memang belum ada yang bekerja sama dengan kami untuk supaya
meningkatkan pelayanan ini. Ya. Padahal kami di PHRI ya menyiapkan waktu, tenaga lah kalau memang perlu tenaga untuk trainernya dan seterusnya, itu kami bantu lah. Saya jadi ingat ada apa ya, orang belanja makan yang viral itu dari Tegal juga, yang tagihannya banyak sekali. Pernah ingat enggak? Itu di kabupaten itu, Mas. Nah, makanya itu Dan artinya alhamdulillah nggak terlalu panjang lebar lah, karena ya, biasalah netizen plus 62 katanya kan, sadis-sadis. ada lagi yang ingin disampaikan Pak Saunan ya, sebagai Ketua PHRI di Kota Tegal, untuk mendorong pemerintah supaya memfasilitasi tadi. Ya, saya kira itu selain itu juga kan bisa lebih intens lagi menggandeng pihak swasta seperti kami ini. Jadi bareng-bareng kita ngobrol, kita diskusi bareng gitu, lebih ditingkatkanlah. Siapa tahu bisa dapat satu titik, satu momen gimana kita membuat branding Kota Tegal ini menjadi lebih kuat, seperti itu, Mas. Jadi harapan kami ya, ayo bareng-bareng, kita jangan mikir sendiri, karena kami juga memahami mengenai mungkin masalah anggaran dan seterusnya, itu bisa kita bareng-bareng lah. Kalau cuma sekedar pelatihan atau kita buat festival sate terpanjang atau apapun lah kita bikin di alun-alun yang udah keren, itu kan kita perlu ada event-event gitu bareng-bareng dengan swasta, kita buat buat event-event yang menarik gitu. Saya kira bisa festival teh misalnya, festival teh internasional, atau sate terpanjang gitu dengan rekor Guinness, dosa Guinness lah ya, yang Indonesia aja lah. Terakhir Pak, saya mendapat informasi bahwa di Tegal juga banyak turis asing yang masuk ke Tegal katanya. Kalau turis asing sih, kalau secara persentase nggak jauh, Mas. Jadi nggak begitu. Kalau asing ya mungkin itu pebisnis, mungkin jual beli sarung, mungkin Iya, betul. Atau ekspatriat, Mas. Selain pebisnis tadi, saya kebetulan juga berapa kali dapat pembeli ya, bayarnya tekstil ya, sarung terutama, dan juga ekspatriat. Jadi orang asing memang, tapi bukan turis. Dia staf ahli di pabrik mana seperti itu, Mas. Kadang-kadang mereka ada yang bawa keluarga seperti itu. Jadi mungkin kelihatan seperti turis gitu. Tercatat seperti turis mungkin. Baik. Terima kasih sekali Mas. Bapak Saunan Rasid, manajer Hotel Pesona Tegal yang juga merangkap di Semarang, telah hadir dalam perbincangan terutama untuk Mangayu Bagio Hari Jadi Kota Tegal yang ke-441. Mudah-mudahan terus maju Kota Tegal, pariwisatanya, bisnis yang mengiringi termasuk perhotelan juga makin membaik. Sekali lagi terima kasih Pak Saunan Rasid. Sukses, sehat. Mas Bambang, ditunggu nyate di Tegal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.